Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Pak, meniko kan ini kan Jumat. Nanti kalau misalnya sudah mau mulai Jumatan, monggo Bapak. Kalau misalnya belum selesai, Bapak Jumatan dulu nggak apa-apa. Nanti saya dengan Bu Farida dan Bu Diana. Oke, siap. Ye, karena kan terakhir hari ini ya, gimana lagi karena waktunya gitu. Jadi buarnya ada agenda dengan dinas. Jadi tukaran gitu, Pak. Buarnya jam 1, buarnya jam 1, terus kemudian yang Pak Wardi itu jam 11. Tadi saya juga baru selesai yang dengan Pak Aryadi Jetis gitu. Jadi nanti kalau Pak Wardi mau Jumatan, monggo langsung saja Jumatan mboten nopo-nopo. Ngaten nggih Pak Wardi. Nggih, Bu. Nggih. Assalamualaikum Mbak Vidya atau Mbak Vidya Mbak Diana. Mbak Diana. Monggo. Bisa Vidya, bisa Diana, bisa lengkap Diana, monggo. Oke, ini kita nunggu Mbak Farida dulu, santai aja, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, Bu Madia, yang penting sudah diaturi perso. Nanti kalau beliau sakit bergabung, nggih boten nopo-nopo. Kalau boten nggih boten nopo-nopo Pak Wardi nggih. Ini saya izin mulai nggih Pak Wardi. Monggo Ibu. Tadi saya sudah matur sama beliau ketika ada kegiatan Qarwil tadi. Bu Madiah mengiyakan. Nggih. Enggak apa-apa, nanti kalau beliau masuk enggak apa-apa. Ini saya mulai dulu. Oke, baik. Saya mulai dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, Bapak Suwardi MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Puro 2 Kabupaten Sragen, Bu Vidiana SPD SD, Bu Farida SPD AG yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan PMU bulan Oktober ini. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu senantiasa sehat dan semangat. Pripun kabarnya hari ini, pagi ini Pak Wardi? Dibuka dulu audionya Bapak, tadi saya mute. Ya, sehat Ibu. Tadi sudah ada kegiatan baru sampai siang ini. Ya, semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sehat. Bu Vidya, bagaimana kabarnya Bu Vidya? Alhamdulillah. Oke, Bu Farida, pripun kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bijak. Oke. Baik, kita langsung saja mulai PMO-nya pagi ini, nggih. Mohon yang pertama Bu Vidya dan Bu Farida dapat menceritakan di forum ini pembelajaran bervariasi yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Seperti yang kita ketahui, bulan lalu itu kan Bapak Ibu sudah mendapatkan pendampingan, ada refleksi, ada PMO, ada lokakarya, dan salah satu capaian di dalam kurikulum Merdeka ini adalah diferensiasi pembelajaran atau pembelajaran yang bervariasi. Monggo disampaikan
apa saja yang sudah dilakukan dan ada rencana apa saja. Silahkan, siapa yang duluan, Bu Vidya atau Bu Farida? Koneksinya Salah agak satu kurang. salah satu audionya di mute, di tidak nggih. Audionya karena kan berdekatan nggih. Itu speakernya dikecilkan atau ketika yang cukup satu aja speakernya gitu. Biar nggak ada nging. Saya dengernya ada nging gitu. Jadi kurang jelas. Monggo. Kalau dari saya untuk kelas 4 yang sudah saya lakukan ya seperti yang kemarin saya refleksikan. Untuk pembelajaran di kelas, saya membuat kelompok. Kelompok itu berdasarkan pemetaan awal kemarin, ini masih sesuai dengan kemampuan. Jadi belum saya ubah untuk yang lain. Kemarin juga habis setelah memberikan pemetaan kedua itu tentang minat dan gaya belajar, tapi belum selesai saya koreksi. Jadi saya belum bisa mengubah untuk kelompok. Jadi untuk sementara kelompok belajarnya masih sesuai dengan kemampuan. Jadi yang levelnya sudah mampu itu saya sendirikan, yang tengah-tengah sendirikan, lalu yang depan bagian pintu itu yang masih kesulitan untuk membaca. Jadi ada murid saya yang lambat belajar. Kemudian untuk pembelajaran saya mix dari pembelajaran di kelas dengan video, alat peraga, buku ajar, dan kemudian jika ada memungkinkan untuk keluar kelas, misalnya ada pembelajaran IPAS yang praktek percobaan itu perlu di luar kelas, saya bawa keluar kelas di halaman atau di lapangan. Untuk progres selanjutnya yang ingin saya tambahkan yaitu keaktifan untuk siswa saya, karena kebanyakan itu siswanya pendiam. Kemarin saya mencoba untuk memberikan satu topik ke mereka, lalu saya minta argumennya mereka dikirim lewat video. Jadi saya ingin mereka bercerita seperti yang Ibu sarankan kemarin, bercerita tentang apa yang mereka sukai, kenapa menyukai hal tersebut. Terus ada manfaatnya tidak, itu alhamdulillah sudah berjalan, sudah ada 2 anak yang mengirim baru kemarin tugasnya. Saya juga mengharapkan nanti anak-anak semakin aktif. Begitu untuk sementara progres yang saya inginkan, jadi menumbuhkan rasa keaktifan siswa dulu. Oke, terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Vidya. Monggo Bu Farida silahkan. Ibu, terima kasih atas waktunya. Karena saya ini memegang mata pelajaran PAI, jadi saya ada di kelas 1 dan kelas 4 juga. Nah, untuk kelas 4 kurang lebih juga sama karena ada siswa-siswa yang malah kebanyakan ya Bu Diana ya, pendiam. Ya kurang lebih sama keluhannya seperti itu. Untuk pembelajaran juga masih berdasarkan kemampuan. Dan untuk kelas 1 pun juga seperti itu, masih berdasarkan kemampuan yang sudah bisa membaca dan yang belum bisa membaca. Kemudian untuk pembelajaran sudah mulai ya dari awal udah keluar kelas, terutama kalau saya agama itu ke masjid dan lingkungan sekitar juga. Kemudian kalau untuk pembelajarannya itu terkendalanya masih sulit untuk kalau terutama kelas 1 mengkondisikan kelas. Jadi ketika kalau kelas besar kan kalau misal diskusi atau apa agak mudah diarahkan. Tapi kalau kelas 1 ketika dikasih tugas untuk aktif, nah itu aktifnya itu satu kelas. Jadi kadang mengkondisikan agar tenang kembali itu agak kesulitan seperti itu, Bu Ayub. Nggih, baik, matur nuwun. Nah, sekarang saya tolong diceritakan nggih jadwalnya Bu Diana. Jadi, anak-anak itu kan belajar di hari Senin sampai hari Minggu.
Nah, untuk di kelasnya Budiana, kelas 4 itu hari Senin kemarin mungkin menilik 1 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang juga tidak masalah. Bisa disampaikan pembelajaran dari hari Senin untuk mata pelajaran ini, itu Budiana ngapain, terus dilanjut sampai hari Sabtu. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa Budiana. Nah, hal yang sama juga nanti tolong Bu Farida bisa sampaikan terkait aktivitas Bu Farida untuk 1 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang nggak apa-apa. Atau bahkan kalau 1 bulan ke belakang juga nggak apa-apa. Urut-urutannya. Okay. Kalau mau kayak di rank-rank dulu, mboten nopo-nopo, mau langsung disampaikan, nggih, mboten nopo-nopo. Saya tulis dulu di samping jadwalnya. Nggih, mboten napa-napa nggih. Nah, Pak Wardi sambil menunggu Bu Farida dan Bu Diana untuk menyiapkan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak selaku kepala sekolah, program-program atau kegiatan apa saja yang Bapak lakukan seminggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, atau sampai sebulan ke belakang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak. Nggih, apa saja yang sudah Bapak lakukan dan kiranya Bapak apakah sudah ada rencana untuk ke depannya? Gitu. Ya, mungkin saya duluan Bu Ayub yang ingin menyampaikan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu Ayub untuk kaitan dengan IKM di sini. Beberapa hal yang sudah saya persiapkan dan sudah saya rembuk dengan rekan-rekan guru maupun dengan gugus. Ini dalam 1-2 minggu ini memang untuk implementasi kurikulum Merdeka ini, yang pertama bersama gugus Nakula yang terdiri dari 5 sekolah, ini akan ada pemberdayaan gugus yang memang selama pandemi ini tidak berjalan, tetapi dari kegiatan-kegiatan yang mungkin urgen untuk kita bicarakan, maka di forum gugus ini diawali dengan revitalisasi keanggotaan gugus. Kemudian yang kedua, ini juga bersama dengan rekan-rekan di gugus saya, gugus Nakula, yaitu penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam gugus, kemudian juga nanti materi-materi yang akan disampaikan di situ akan di-cover oleh Bapak Ibu yang sudah kemarin masuk dalam PKP, khususnya mungkin dari sekolah penggerak ini nanti akan menjadi pemateri di gugus. Ini yang keluar jadi dalam kebersamaan SD Inti dan SIMBAS. Kemudian yang kedua,
di sekolah kami khususnya dalam hal pelaksanaan kurikulum sampai tahap yang sekarang ini sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan bersama. Di sekolah ini kita sudah menjadwalkan, juga sudah melaksanakan, khususnya adalah sharing session untuk setiap kelas, walaupun belum keseluruhan kelas menjadi apa namanya objek, karena satu kelas 1 dan kelas 4 saat ini. Namun demikian untuk sekolah kami di Puro 2 ini sudah berjalan dan diharap bisa mendekati apa yang sudah dilaksanakan baik itu kelas 1 maupun kelas 4. Sehingga di setiap minggu ini jadwalnya di akhir minggu, hari Sabtu khususnya itu kita mengadakan sharing session. Jadi apa yang menjadi kelemahan setiap guru di kelas, apa yang menjadi permasalahan di kelas kita sharingkan sehingga itu dipecahkan bersama. Khususnya adalah diberikan masukan-masukan bagi yang belum menjadi pelaksana, itu diberi masukan-masukan oleh komite pembelajaran khususnya dalam hal pengelolaan kelas, kemudian juga penyampaian materinya, sehingga khususnya berkaitan dengan metode. Ini yang sudah kita lakukan di SD Puro 2 saat ini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah baik sekali nggih Bapak. Berarti Bapak ada tindak lanjut dari hasil refleksi kita bulan lalu serta masukan-masukan yang saya berikan. Nggih, baik sekali. Kemudian Bapak yang ingin saya tanyakan terkait dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, untuk Puro 2 itu kemarin sudah validasi dari dinas nggih. Sampai sekarang belum turun, tapi saya sudah lagi nih print lagi kemarin saya persiapkan, mudah-mudahan kalau ditanya Bayar sudah ada dokumen yang lain begitu. Tapi untuk yang dari validasinya belum. Begitu. Terima kasih. Oke. Baik, berarti masih menunggu proses validasi. Nah, terkait dengan kurikulum operasional tersebut, Bapak, jadi Bapak kan sudah membentuk forum seminggu sekali untuk sharing session tersebut. Nah, nanti apabila atau tidak perlu menunggu dari validasi dinas mboten napa-napa. Mungkin bulan depan itu KOSP-nya dapat dibahas kembali bersama-sama Bapak. Itu kan KOSP kan dibuat setelah PKP namun sebelum pendampingan nggih. Nah, kemarin itu kan pada saat refleksi sudah saya sampaikan kalau KOSP itu kan ada 4 tingkatan. Tingkat 1 ketika ini. Nah, nanti Bapak dapat menyimak kembali materi, melihat kembali materi pada saat refleksi. Jadi di bulan November besok KOSP-nya bisa dilihat Bapak, KOSP-nya yang sudah dibuat itu masuk di tingkatan mana dan apakah perlu ada pengembangan atau belum. Jadi untuk bekal ketika refleksi bulan Desember. Jadi kita refleksi kembali itu kan bulan Desember. Nah, nanti kita akan melihat kembali lagi di KOSP-nya Bapak yang dirancangkan kemarin sebelum refleksi, sebelum proses pendampingan ini. Harapannya KOSP yang nantinya ada disampaikan pada saat bulan Desember itu di tingkat yang lebih baik dari KOSP yang ada sekarang. Jadi nanti Bapak bisa mereview kembali barangkali ada yang perlu dikembangkan di dalam KOSP-nya. Jadi perubahan atau pengembangan KOSP itu tidak masalah, Pak. Tidak harus selesai atau malah ya yang baik ya yang berkembang itu tadi KOSP-nya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri itu sementara saya sebenarnya kurang tahu nggih kenapa kok
dokumen KUSP-nya itu dimintakan validasi ke dinas. Nah, kalau misalnya dinas meminta untuk validasi, nggih boten napa-napa. Namun kalau dari kami itu sementara belum ada pengumpulan atau final dari KUSP-nya. Hanya saja KUSP itu kan produk ketika setelah IHT nih Pak, setelah IHT itu kan menyusun KUSP. Nah, apabila nanti pada saat bulan November tersebut dibedah KUSP-nya itu tidak belum perlu, nggak usah dimintakan validasi kembali ke dinas mboten napa-napa Bapak. Yang jelas nanti di bulan Desember Bapak bisa menyampaikan progres dari KUSP-nya. Oh, sebelum pendampingan, sebelum adanya refleksi, dan setelah adanya refleksi. Seperti itu. Karena kan refleksi nanti kan hanya setahun hanya 3 kali nggih Pak, gitu. Nggih, itu terkait dengan KUSP, jadi mohon nanti Bapak bisa merapatkan dengan tim Bapak terkait dengan proses pengembangan KUSP-nya. Nah, selanjutnya yang saya sampaikan tadi Bapak menyampaikan adanya atau dibangkitkan lagi nggih gugus nakula. Nah, mungkin bahasa sekarangnya itu komunitas praktisi, Bapak. Jadi nanti Bapak beserta tim, saya sudah share juga materi komunitas praktisi. Nah, berarti Bapak sudah mengawali pembentukan komunitas praktisi di sekolah Bapak atau yang sekarang itu namanya ya yang gugus nakula itu. Gitu. Nah, itu nanti dikembangkan menjadi komunitas praktisi, Pak. Tuh. Nah, nanti untuk lebih detailnya Bapak berstatim nggih perlu bedah terkait materi komunitas praktisi tersebut. Gitu. Baik, itu dari saya sementara tanggapan saya terhadap apa yang sudah disampaikan Pak Wardi selaku Kepala Sekolah, dilanjutkan yang sudah baik dan ditingkatkan, serta mungkin nanti ke depan kita ada review atau mana yang belum kita bisa cari solusinya bersama-sama. Ya, sebelum ini mungkin sekedar informasi Bu Ayu. Karena nanti kalau yang di KKG atau tadi disebutkan komunitas praktis itu kan hanya sebulan sekali di situ nanti untuk untuk kegiatan kumpulnya. Nah ini juga berarti mboten, saya kira gugus nakula itu ada di sekolah bukan KKG. Itu terdiri dari 5 sekolah. Jadi nah ini nanti juga akan ditindaklanjuti di luar KKG bersama sekolah Himbas itu kita juga akan menjadwalkan KKG sekolah sendiri. Jadi nanti imbasnya adalah guru-guru kelas yang lain begitu. Ini sekedar informasi untuk tambahan tadi kalau yang tadi disebut komunitas praktisi mungkin yang kedua ini Bu Ayu begitu. Terima kasih. Oke. Oh betul Bapak. Jadi saya mispersepsi, saya kira gugus nakula itu ada di dalam sekolah. Kalau yang gugus nakula itu ada di KKG berarti pembentukan komunitas praktisinya belum. Nah itu nanti berarti perlu adanya inisiasi Bapak pembentukan komunitas praktisi di Pro 2 gitu. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Bu Diana dan Bu Farida, ada yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan KUSP dan tadi komunitas praktisi ataupun yang lainnya, Pak? Ya, mungkin yang berkaitan dengan ini tadi KUSP-nya, karena apa yang disampaikan Bu Ayu tadi memang tidak perlu adanya validasi dari dinas. Kenapa? Kalau alasannya tadi kan kalau tidak salah dengar itu kan progres terus. Artinya ada perubahan-perubahan terus di dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi betul. Nah, selama ini Bu Ayu sudah sampaikan kaitan dengan validasi tadi memang di Sragen itu diminta untuk keseluruhan sekolah yang berkaitan dengan
kurikulum, baik itu kurikulum yang 13 ataupun yang saat ini, memang diharapkan, dimintakan validasi ke dinas begitu. Jadi kalau yang disampaikan Bu Ayu tadi itu adalah suatu hal apa namanya ilmu yang baru, artinya Pengembangan. ya pengembangan yang baru tadi, mungkin ini juga hal yang baru bagi saya, sehingga kalau divalidasi memang kan tidak harus berubah, Bu, karena sudah divalidasi artinya sudah diketahui. Tetapi ketika ini tadi disampaikan bahwa tidak perlu divalidasi, mungkin di luarnya saja. Jadi yang sudah divalidasi ya sudah, nanti untuk pembahasan berikutnya mungkin perlu apa seperti yang saya sampaikan ini kan kopi yang kedua yang saya terima mungkin yang perlu dibahas. Oke. Ya, terima kasih. Betul, betul. Nggih, betul Pak, betul sepakat ngaten mawon. Jadi kita kalau dinas ada permintaan ya kita penuhi seperti itu. Lah terkait dengan program ini itu KUASP-nya itu nanti berkembang seperti apa sesuai dengan kondisi. Lah nanti kita bisa bahas kembali. Nggih. Nggih ngaten sepakat mboten napa-napa Pak. Nggih. Selanjutnya nggih monggo Bu Diana atau Bu Farida duluan yang bercerita terkait dengan aktivitas pembelajarannya. Silakan. Ibu, ini saya duluan ini karena Bu Diana masih mengumpulkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bu, mulai dari kita menunggu aja. Tidak apa-apa.
Saya lanjutkan nggih, Bu. Monggo. Jadi Bu, untuk mulai dari kelas 1 saya mulai dari materi membaca basmalah dan hamdalah itu Bu, kelas 1. Jadinya saya buat kelompok kemarin itu, tapi kelompoknya itu masih sesuai dengan kemampuan, yang sudah bisa membaca dan yang belum itu tadi. Kemudian saya suruh mereka untuk berdiskusi kapan ketika membaca basmalah, kapan ketika membaca hamdalah, seperti itu Bu. Terus untuk yang kedua, materi tentang perilaku terpuji, hormat, patuh kepada orang tua dan guru, saya suruh mereka untuk bermain peran. Jadi ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, kemudian ada yang jadi bapak ibu, ada yang jadi anak, seperti itu. Untuk menggambarkan atau memberi contoh bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua dan guru, seperti itu, Bu. Itu untuk kelas 1. Dan untuk kelas 4 ini tentang tanda-tanda usia balik, Ibu. Nah, ini yang baru saya terapkan ke anak-anak itu, baru melihat tanda-tanda yang sudah ada pada diri kalian apa saja gitu, terus dibuat list gitu aja Bu. Terus sama itu wawancara, ngobrol lah sama orang tuanya, misal anak putri ya sama ibu, kalau anak putra sama bapaknya, tentang lihat tanda-tanda usia balik ini, begitu Ibu. Oke, baik. Bu Farida, berarti karena guru mata pelajaran itu mengampu semua kelas atau hanya 1 dan 4 saja atau pripun? Semua kelas Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Kalau kondisi yang tadi kalau tidak salah kan sudah disampaikan kalau yang kelas 1 kan terlalu aktif, semuanya sudah sangat aktif. Nah, kalau yang kelas 4 itu masih malu atau pasif gitu. Nah, kira-kira ini Bu Farida ada rencana apa untuk meningkatkan keaktifan dari murid kelas 4 itu? Yang sekiranya cocok untuk diterapkan untuk murid kelas 4. Itu yang sedang saya pikirkan, Bu. Belum ketemu solusinya. Belum ketemu, nggih. Nah, asesmen diagnostik itu untuk mata pelajaran Bu Farida sudah diterapkan? Asesmennya itu saya masih berdasarkan dari nilai ulangan seperti itu, Ibu. Oke, baik. Berarti itu nilai ulangan itu ada berkala nggak ulangannya itu? Itu Bu. Kalau nggak itu kadang saya ambil dari bab sebelum, kan biasanya saya satu bab menjelaskan atau satu materi menjelaskan, terus saya buat kayak ulangan tertulis secara langsung kayak gitu Bu. Kuis Jadi gitu saya ya, ambil kayak kadang gitu. Ya. Gitu. Berarti Bu Farida sudah punya kayak data dari anak-anak, untuk kuis di minggu ini dilaksanakan tanggal berapa, itu hasilnya dari si A bagaimana, itu sudah terdata, tercatat, ada catatannya nih. Ya, saya ambilnya dari situ, Bu, nilai-nilainya itu. Oke, baik. Oke, sementara dari Bu Farida cukup untuk topik ini. Saya kembali ke Bu Diana. Pripun, apakah sudah siap atau kalau masih belum buat nopo-nopo, kalau masih persiapan? Dibuka dulu audionya, masih termute. Audionya di laptopnya Bu Vidya masih dimatikan, dibuka dulu. Mohon maaf Ibu, sedang ada masalah ini, diklik kok nggak bisa. G. Tukeran tempat enggak apa-apa. Oh, mantap. J. Begini Bu, untuk saya
mau membacakan yang hari Senin mulai minggu ini nggih. Nggih, monggo. Untuk bahasa Indonesia di jadwal hari Senin, itu saya memberikan materi tentang transportasi impian. Jadi anak-anak saya suruh memberikan satu alat transportasi, imajinasi mereka boleh atau memang benar-benar alat transportasi yang sudah ada. Lalu mau dikembangkan seperti apa? Nah, jadi di sini saya ingin mereka berimajinasi sesuai kreativitas mereka, menggambarkan alat transportasi yang ingin mereka rancang. Kemudian untuk bahasa Indonesia, untuk matematika, materinya tentang berpikir cara berhitung, menjelaskan cara berhitung, pembagian, kebetulan kemarin itu dengan gambar. Jadi untuk menemukan jawabannya, caranya itu saya ingin mereka itu memberikan urutannya, jadi tidak langsung hasilnya. Jadi digambarkan dulu, dibagi-bagi berapa jadi berapa, misalnya membuat permen atau kue gitu digambarkan. Nah, dibagi-bagi itu nanti jadinya seperti apa gitu. Terus untuk seni rupa kemarin kami belajar tekstur. Jadi saya tunjukkan dulu lewat video, pembelajaran lewat video, macam-macam tekstur seperti apa. Tapi sebelumnya saya memberikan pertanyaan pemantik dulu ke mereka. Kira-kira mereka tahu tidak tekstur-tekstur yang ada di sekitar mereka. Lalu saya ajak keluar ke depan kelas. Lalu di depan kelas itu kan biasanya ada taman. Nah, taman itu di situ ada tekstur seperti tanah, terus ada batu. Nah, saya ingin mereka menyentuh terus mendeskripsikan. Kemudian setelah itu baru saya tunjukkan video tersebut. Lalu di IPS, jam terakhirnya itu saya mengajarkan tentang gaya. Gaya di sini bagian mengenal magnet. Jadi percobaan saya berikan magnet kecil. Di situ ada kutub utara dan selatan. Nah, saya ingin mereka bisa membedakan ketika kutub itu didekatkan, kalau berlainan pasti akan bisa menyatu, kalau tidak berarti kalau misalnya sama warna yang sama itu berarti tidak mau menyatu. Lalu saya ingin mereka mencoba percobaan dengan merapikan klip kertas itu yang berserakan dengan magnet. Apakah bisa dibuktikan bahwa ketika magnet itu didekatkan ke benda-benda yang bersifat besi, baja seperti itu, kawat itu bisa menyatu. Nah, mereka bisa membuktikan dari percobaan tersebut. Di hari Selasa PPKN, saya menerangkan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Saya tunjukkan video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian saya ingin mereka menjelaskan apa saja yang ada dalam video keragamannya. Misalnya suku, bahasa, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk seni rupa masih lanjutannya di materi hari Senin yaitu tekstur, tapi mereka mulai mempraktikkan membuat tekstur. Saya bagi 3 kelompok seperti yang sudah ada itu dengan 3 teknik. Jadi ada yang membuat itu apa kayak apa dek sih ngeblat itu bahasanya apa sih? Yang mengarsip, iya. Arsip daun itu ada yang mengerik, terus yang satunya menempel. Nah, jadi saya ingin memberikan keragaman mereka biar melihat cara-cara yang berbeda. Kemudian untuk IPAS itu mempelajari gaya pegas. Lanjutannya dari gaya yang kemarin magnet sudah selesai. Lalu ini saya memberikan materi gaya pegas, membuat percobaan baling-baling air. Itu kami lakukan di halaman. Kemudian untuk matematika mengenal sudut. Jadi saya berikan video dan juga materi dari saya. Saya jelaskan dulu sudut seperti apa. Lalu saya menjelaskan dengan alat praktiknya dengan busur dan segitiga, penggaris segitiga biar anak-anak tahu cara untuk mengukur sudut. Kemudian untuk bahasa Jawanya membahas materi tentang Puntadewa. Salah satu Pandowo, Pandowo 5. Itu saya lewat buku, bahan buku ajar saja kemarin. Terus untuk hari Rabunya ada PCOK. Lalu untuk bahasa Indonesia saya menerangkan tentang denah. Lalu praktiknya, setelah anak-anak tahu denah itu seperti apa, saya suruh membuat denah sekolah. Kemudian anak-anak mempraktikkan memberikan arahan kepada temannya. Jadi di luar kelas memberikan arahan temannya untuk menuju tempat yang diarahkan temannya melalui kosakata
memberikan arahan seperti berbelok kanan, berbelok kiri dengan awalan ber juga. Lalu yang PPKN menceritakan dan mendeskripsikan salah satu keragaman di Indonesia. Yang setelah kemarin anak-anak sudah tahu apa saja keragaman, nah itu masing-masing saya suruh menuliskan, juga boleh digambarkan. Misalnya rumah daerah, rumah adat, atau makanan tradisional, lalu saya suruh menceritakan. Untuk seni teater di hari Rabu, itu saya belajar mendongeng. Jadi saya tunjukkan mendongeng itu seperti apa. Tapi anak-anak di sini masih pasif, belum bisa untuk diajak mendongeng karena anak-anak masih malu-malu untuk mendongeng. Jadi baru menirukan gerakannya dulu. Lalu hari Kamis PPKN masih ada hubungannya dengan kebinekaan. Saya suruh berkelompok untuk menuliskan sikap menjaga dan merusak kebinekaan itu apa saja. Kemudian di IPAS kami belajar tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi saya praktikkan benda-benda yang dijatuhkan seperti itu, terus anak-anak juga mempraktikkan. Kemudian untuk bahasa Indonesianya masih lanjutannya dari memberikan arahan, karena masih belum selesai di hari Rabu, jadi kami lanjutkan hari Kamis. Kemudian untuk SBDP-nya, seni teaternya juga masih bab mendongeng. Nah di situ saya memancing anak-anak, saya coba untuk anak yang aktif dulu, untuk mereka mendongeng, jadi memberikan contoh lah. Kemudian ada beberapa anak yang sudah mau untuk mendongeng tentang mendongeng. Di sini saya ambil topiknya yang mudah dulu, misalnya bercerita tentang hewan yang disukai, misalnya ayam itu seperti apa cirinya, terus manfaatnya apa, seperti itu. Ada beberapa anak yang sudah aktif tapi masih banyak yang kurang. Untuk hari Jumat hari ini tadi jam pertamanya tentang matematika masih melanjutkan sudut, ada tugas kelompok dan tugas individu. Lalu untuk jam terakhirnya proyeknya saya ajari untuk merancang wawancara, karena nanti kami akan melakukan wawancara kunjungan lapangan ke tempat olahan makanan tradisional yang akan kami buat untuk proyek. Jadi saya ingin mengajari anak-anak untuk cara membuat kalimat pertanyaan wawancara untuk narasumber. Begitu Bu, terima kasih. Luar biasa sekali nggih Bu Farida. Saya sangat salut dan senang sekali nggih Bu Farida, bersemangat sekali, dan harapannya mohon juga dapat ditularkan juga kepada guru-guru lain di Puro 2 gitu, tidak hanya dengan Bu Farida saja. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan kepada Bu Farida. Jadi sudah sangat baik nih yang sudah dilakukan oleh Bu Farida di dalam pembelajarannya. Bu, yang Bu Farida apa saya Bu Diana? Bu Diana, karena namanya di sini jadi saya salah fokus nih Bu Diana. Jadi sudah sangat baik ada diferensiasi pembelajaran yang dilakukan, yang diterapkan di kelas Ibu, itu sudah luar biasa. Nah, tolong Ibu nanti boleh di buku catatan saja atau mau di laptop juga tidak apa-apa. Ini juga sama berlaku untuk Bu Farida juga. Jadi apa yang sudah dilakukan gitu, atau misalnya metode-metodenya. Nah, itu nanti dicatat dengan baik atau JP-nya khususnya untuk yang program P5 ini. Karena P5 itu kan nanti selama 1 tahun 125 JP. Satu sekolah nggih. Jadi tidak hanya menjadi tanggungan kelasnya Bu Diana juga, tapi juga Bu Farida. Nah, 125 JP itu yang sudah tercapai itu berapa JP? Nah, yang belum itu berapa JP? Jadi dicatat tanggal berapa, pukul berapa. Kalau dokumentasinya tidak harus selama se-JP itu, tapi cukup foto atau video-video singkat tidak apa-apa. Yang jelas nanti Bu dari Puro 2 bisa menyampaikan bahwa implementasi atau pelaksanaan dari P5 ini itu sudah terjadi, sudah dilakukan sebanyak 125 JP dengan 2 tema.
kapannya dilakukan, itu semua bisa disampaikan dokumentasinya seperti itu. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Bu Diana dan juga Bu Farida di kelas. Jadi kita itu kan ketemu untuk PMO itu kan setiap bulan. Bulan November kan besok kita juga ketemu. Nah, nanti kan ada indikator-indikatornya yang pembelajaran nanti saya tampilkan ya, ada di opsi berapa seperti itu. Nah, harapannya itu di Bu Diana dan Bu Farida untuk PMO di bulan depan itu ada satu aspek atau dua aspek variasi yang kiranya dilakukan jika memungkinkan gitu. Tentu saja sesuai dengan kondisi dari siswa, kondisi dari peserta didik. Nah, alhamdulillah kan kemarin saya sudah berkesempatan ke kelasnya Bu Farida. Mungkin yang dapat dilakukan kadang kan anak-anak itu kan pembiasaan. Jadi mungkin apa belum biasa atau banyak faktor sebenarnya kenapa ya kok anak ini tidak mau berbicara, tidak mau ngomong, atau mungkin di rumah dia tidak dibiasakan atau jarang diajak ngobrol oleh orang tuanya atau jarang diajak ngobrol oleh saudara-saudaranya atau ketika menyampaikan sesuatu itu di stop. Jadi banyak faktor untuk ketika si anak itu tidak bisa aktif. Nah, itu bisa dicoba pelan-pelan seperti yang sudah Bu Farida lakukan. Dia diminta untuk bercerita apa yang dia sukai, lalu kemudian untuk pembangkit semangat di pagi hari, anak-anak itu kan suka sekali tepuk-tepuk atau bernyanyi, bikin yel-yel. Nah, saya itu kemarin melakukan kunjungan di 6 sekolah tersebut. Ternyata ketika saya bertanya ada yel-yelnya enggak gitu. Ada kelas atau sekolah yang belum memiliki, namun juga ada sekolah dan kelas yang sudah memiliki yel-yelnya. Jadi silahkan nanti untuk kelasnya Bu Farida, untuk kelasnya Bu Diana itu bisa disetting yel-yel apa yang kiranya sesuai dengan kelas tersebut. Nah itu bisa dilakukan di setiap pagi sebelum memulai pelajaran sedikit mungkin ada teriakan atau anak bersuara dengan keras sih untuk proses untuk semangat itu gitu. Jadi nanti bisa dicoba untuk buat yel-yel dan itu dilakukan di setiap pagi sebelum mulai pembelajaran. Jadi ada proses journaling atau mencatat dari Bu Diana dan Bu Farida apa-apa saja yang sudah dilakukan. Dan hal itu bisa diulang untuk bulan depan, untuk tahun depan. Jadi, oh ternyata metode ini itu sudah saya terapkan di sekolah, sudah ada diferensiasi. Nah, mana yang akan diulang dan mana yang sekiranya ada penambahan. Nah, tadi proyek P5-nya itu sudah bagus diawali dengan bertanya, anak diajari untuk ya menjadi jurnalis kecil, menjadi ketika dia mewawancarai, bertemu dengan orang itu seperti apa, itu juga melatih skill kompetensi dari anak gitu. Sudah bagus untuk penerapan P5-nya, hanya saja perlu ada dokumentasi dan catatan secara detail kapan itu sudah dilakukan dan sudah berapa JP-nya. Seperti itu. Nah, sekarang dari Bu Farida dan Bu Diana selaku guru pelaksana IKN ini, kiranya apa sih yang diperlukan atau masih kurang atau perlu support atau perlu dukungan dari pihak sekolah atau dari kepala terkait dengan proses pelaksanaan IKN ini. Nah, mungkin bisa disampaikan atau alat peraganya itu pernah melihat di YouTube perlu ini atau yang belum apa dari kebutuhannya Bu Farida dan Bu Diana terkait dengan pembelajaran. Apakah ada?
Ibu. Ini karena saya kan di sini guru mata pelajaran, Bu. Jadi itu untuk proyek-proyeknya itu kan berarti saya kan harus berkoordinasi dengan guru kelas 1, begitu, Bu? Berarti. Oh, enggak juga. Jadi Project P5 itu kan untuk Puro 2 itu kan 2 tema, karena SD itu kan 2 tema. Nah, tema itu kan tema besar. Nah, tema itu dapat disesuaikan dengan misalnya Bu Farida itu kan mengampu agama Islam. Jadi bisa itu disesuaikan dengan mata pelajarannya Bu Farida untuk agama Islam yang cocok sekiranya. Apa nanti dengan Bu Diana, kalau Bu Diana kan guru kelas 4. Jadi kalau mau berkoordinasi dan kolaborasi dengan guru kelas itu juga tidak apa-apa, tapi apabila tidak itu juga tidak apa-apa Bu Farida. Gitu. Jadi tema itu diturunkan yang sesuai, yang cocok, yang kiranya bisa dilakukan untuk mata pelajarannya Bu Farida. Jadi Bu Farida juga dapat melakukan diferensiasi pembelajaran seperti yang Bu Diana tadi ceritakan, sampaikan, dan menerapkan Project P5. Jadi anak untuk mata pelajaran agama itu bisa saja dan sangat mungkin untuk belajar di luar kelas. Berarti kalau proyek P5 itu nggak harus kelas 1 dan kelas 4 sebagai sasaran. Betul. Itu tahu seperti itu kemarin. Jadi 2 proyek itu 1 tahun kan, yang 1 semester 1 gitu, semester kedua nanti 1 gitu. Yang melaksanakan kelas 1 dan kelas 4 yang saya tahu seperti itu. Oh, begitu. Enggak. Jadi kedua tema itu tidak harus dibagi. Jadi dapat dilaksanakan untuk tema 1 ya selama sepanjang tahun, tema 2 juga bisa sepanjang tahun, tidak dibagi, tidak ada ketentuan demikian. Lalu terkait dengan peserta itu tidak harus anak kelas 1 dan anak kelas 4. Jadi ya seluruh kelas dilibatkan, itu baik. Mungkin ada perwakilan dari kelas 6, 5, 2, dan jadi seluruh ini yang menjadi tanggungan pelaksanaan P5 adalah sekolah. Jadi SD Negeri Puro 2 sebagai sekolah penggerak itu wajib melaksanakan 125 JP untuk proyek P5-nya. Gitu. Jadi dan tidak harus anak kelas 1 dan kelas 4 saja, seluruh anak. Jadi mereka nanti ada pengenalan bahwa sekarang ini yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Nah, salah satu core-nya di dalam kurikulum merdeka itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh, ini kita sedang melakukan. Nah, jadi bisa sambil ada pengenalan juga dengan kelas-kelas lainnya. Seperti itu. Pencerahannya Bu. Soalnya kemarin yang kami tahu itu pembagian proyek untuk 2 semester dalam 1 tahun, jadi nggak tahu. Terus masalahnya juga dipikirnya yang ini yang sudah melaksanakan Oh, mboten, enggak apa-apa. Jadi tadi kan Pak Wardi kan sudah menyampaikan bahwa akan ada inisiasi pembentukan komunitas praktisi. Nah, di dalam komunitas praktisi itu nanti bisa dibahas terkait dengan pelaksanaan proyek P5 tersebut. Seperti itu. Sekali lagi tidak harus anak kelas 1 dan kelas 4. Itu jadi seluruh bisa sebagai ancang-ancang atau pengenalan kurikulum merdeka bagi guru-guru lain, bagi kelas-kelas lain seperti itu. Jadi dibentuk panitianya, dibentuk timnya untuk kegiatan P5 ini. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Bu Farida dan Bu Diana itu, tapi ini adalah kewajiban dari sekolah SD Negeri Puro 2 untuk melaksanakan P5-nya. Untuk struktur pembagian tim itu sudah kami buat, SK-nya juga sudah ada. Tapi untuk pelaksanaannya yang belum, karena nanti dibikin ketika kita sudah mau terjun ke lapangan. Jadi kemarin saya mikirnya yaitu cuma pembagian kelas 1 dan kelas 4.
Kalau begini kan berarti kelas yang lain bisa terlibat ya, yang kelas besar. Betul. Iya, karena kan proyek itu sebenarnya itu tidak harus spesifik terikat dengan intrakurikuler mata pelajaran tertentu. Jadi harapannya di dalam melaksanakan P5 itu anak bisa memiliki dimensi-dimensi, ke-8 dimensi yang diharapkan di dalam P5, yaitu value dan pengembangan karakternya. Jadi ketika tadi Bu Farida, karena saya itu kan guru agama Islam, nanti bagaimana ya? Oh enggak, itu bisa tetap dilakukan. Karena di dalam proyek P5 itu yang dikejar adalah pengembangan karakter dan dimensinya. Itu value-nya itu. Nah, itu terkait dengan P5-nya, kiranya ada yang masih mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Kalau yang ini tentang dana, soalnya kemarin Pak Warti kan sudah menganggarkan untuk anggarannya kan tidak bisa keluar setiap saat, tidak bisa. Padahal untuk proyek ini kan butuh banyak sekali. Betul. Nggih. Saya kok sedikit terputus-putus nggih dari suaranya Bu Diana nggih. Iya, ini koneksi saya Bu, maaf ini akhirnya buruk dari awal. Nggih. Koneksinya tidak stabil. Iya. Baik, nanti kalau Pak Wardi sudah kembali dari sholat Jumat, misalnya kok sesi ini itu belum berakhir, akan saya sampaikan kembali terkait dengan ketentuan P5 tadi. Namun kalau misalnya kok waktu dalam, ini kan kita selesai kan 12.30 nih, lebih dikit. Nah, kalau itu Pak Wardi belum kembali, akan saya sampaikan di Lokakarya. Karena kita kan masih akan ketemu di Lokakarya tanggal 25. Jadi kalau saya lupa nanti bisa diingatkan, akan saya sampaikan ke seluruh sekolah dampingan saya, barangkali masih ada mispersepsi terkait dengan pelaksanaan P5 tersebut. Gitu. Berarti setelah ini tidak ada refleksi ya, Bu? Cuman langsung kalau bulan ini tidak ada Lokakarya. refleksi. Nggih, Lokakarya. Bulan ini tidak ada refleksi. Lokakaryanya luring. Luring. Nggih, Lokakaryanya luring tanggal 25 kalau tidak ada perubahan. Hanya saja kalau terkait dengan tempatnya itu belum diinformasikan dari BPGB-nya. Gitu. Jadi insya Allah saya tanggal 25 ke Sragen lagi gitu untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Nah, ketika Lokakarya besok, tolong Bu Diana dan Bu Farida itu nanti saling bertanya ke guru kelas 4 yang lain atau guru kelas yang lain, apa saja sih dan bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh beliau-beliau. Nah, nanti hasil dari tanya-tanyanya itu akan saya tanyakan di PMO bulan November gitu. Barangkali ada yang bisa diterapkan yang tentunya cocok dengan karakteristik Puro 2 itu bisa dilakukan. Ya, sebentar. Iya, jadi untuk Lokakarya besok silakan nanti kan ketemu secara luring nggih. Dimanfaatkan kesempatan itu untuk saling bertanya dengan guru-guru yang lain. Nanti pada saat PMO itu saya tanyakan hasil pertanyaannya apa, hasil sharingnya apa. Barangkali ada metode pembelajaran yang bisa diterapkan untuk Bu Diana dan juga Bu Farida. Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini kan diferensiasi. Saya sudah tahu dan Bu Diana sudah sangat bervariasi metode pembelajarannya. Namun kita tetap harus
ya saling sharing barangkali kok ada hal baru yang bisa diterapkan di Puro II dari sekolah-sekolah yang lain atau bahkan sebaliknya. Masih ada guru-guru dari sekolah yang lain yang belum tahu bagaimana ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bervariasi di kelas lain itu seperti apa gitu. Jadi nanti Bu Diana bisa membagikan dan Bu Farida bisa membagikan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Diana dan Bu Farida di Puro II dengan guru-guru yang lainnya karena masih belum semuanya dari dampingan saya itu yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Itu terkait dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya ini yang mohon dapat dijelaskan terkait dengan modul ajar. Okay. Modul ajar dari P5 itu proses penyusunannya seperti apa, lalu kemudian langkah-langkahnya, step-stepnya apa yang sudah dilakukan dalam penyusunan modul ajarnya dan juga modul proyek P5-nya kalau sudah ada. Silahkan siapa yang menyampaikan? Suara saya kedengeran, Mbak? Kedengeran, sudah kedengeran. Untuk modul, saya masih belum bisa membuat sendiri keseluruhan, jadi saya mengadaptasi milik orang lain, lalu saya sesuaikan dengan karakteristik siswa di sekolah di Puro II. Karena kan bagi saya itu baru, jadi saya masih bingung di awal. Jadi untuk menyesuaikan segera bisa saya lakukan. Jadi saya ambil adaptasi dari yang ada di platform, ada di Google, itu saya ambil lalu saya sesuaikan dengan karakteristik siswa kami. Untuk modul P5, kearifan lokal yang kemarin sudah saya tunjukkan ke penjenengan itu, saya juga awalnya lihat-lihat, tapi nggak ada yang persis sama sekali. Teman-teman yang lain juga saya masih belum bikin. Terus ini saya coba bisanya sendiri, tapi ya saya konsultasi sama teman-teman lewat sharing gitu. Terus saya juga tanya Pak Wardi, jadi hasilnya yaitu saya jadi kemarin saya belum tahu ini sudah betul apa tidaknya. Itu kemarin yang sudah jadi itu modul ajar atau modul proyeknya Bu Diana? Yang saya tunjukkan ke penjenengan itu modul project. Modul Yang project. modul ajarnya kemarin belum sempat saya tunjukkan, sudah saya perintah. Sudah juga nggih. Berarti alurnya Bu Diana mengunduh dulu contoh dari Kemdikbud, lalu kemudian dilakukan penyesuaian nggih sesuai dengan karakteristik di Pro 2. Nah, ingat nggak Bu Diana penyesuaian yang dilakukan itu di bagian mana? Di modul ajar dan modul proyeknya itu? Penyesuaiannya ini di bagian langkah. Kalau untuk kearifan project itu di bagian langkah-langkahnya. Tapi kebanyakan kalau yang modul project ini saya sendiri yang memakai. Yang modul mata pelajaran itu di bagian langkah-langkah pembelajarannya intinya itu kan ada yang berbeda. Materi kan sama Bu kalau untuk materi. Projectnya, bukan project, apa itu praktiknya itu agak berbeda. Beda dengan yang modul aslinya. Oke, baik. Sepertinya apa namanya Pak Wardi sudah kembali nggih tadi nggih? Oh, sampun. Oh nggih, nggih. Baru minum ini. Nggih, enggak apa-apa. Berarti nanti bisa saya sampaikan nggih terkait dengan P5-nya itu. Ya, ini saya share screen sebentar untuk laporannya.
Nggih, Pak Wardi, Bu Diana, dan juga Bu Farida. Ini saya mau share screen nggih, terkait dengan kalau PMO itu kan seperti bulan lalu, itu ada 44 instrumen nggih. Nah, ini saya sudah melakukan sedikit penilaian dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Nah, silakan dicermati satu persatu. Kalau ada masukan atau konfirmasi, monggo. Kalau sudah dirasa sesuai, bisa bilang lanjut untuk saya teruskan ke instrumen berikutnya. Kira-kira instruksi saya apakah sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Ya, silahkan. Ya, jelas layarnya. Mungkin yang perlu dibesarkan mungkin Bu Ayu. Nggak bisa baca. Oke, terima Sudah, kasih Bu Ayu. sudah. Nggih. Sudah cukup, oke. Ya, nomor 1 oke. Bu Ayu, terima kasih itu. Oke, nomor 2 oke Bu Ayu. Bisa lanjut. Ini. Oke, nomor 3. Oke, sudah. Ya. Empat. Oke, nomor 4 bisa option 3. Oke. Nomor 5. Oke, Bu. Ini nomor 5. Nah, ini sudah. Nah, ini kita lanjutkan ke instrumen berikutnya, Bapak. Oke, siap. Iya. Ini nomor 2, Bu. Proyek diawali dengan identifikasi masalah yang dipandu dan dilaksanakan oleh banyak guru sehingga Iya, P5-nya nanti saya sampaikan nggih Pak di akhir sesi ini. Oke, siap. Nggih. Iya, karena kan P5-nya belum nggih. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Jadi mana yang sudah baik, mana yang belum, yaitu nanti kita diskusikan. Ini enggak ada efeknya apa-apa. Nah. Jadi senyatanya aja di bulan ini seperti apa. Ini sudah sampai pada
Brunesi oke siap ya. Ya. Oke, nomor 2 sampai opsi 3. Sama. Oke, poin 2 Bu, opsi 2. Siap. Ini opsi 2 juga. Oke, opsi 2 Bu Ayub untuk poin 5. Opsi 2. Nah, ini tadi sebenarnya belum dibahas nggih. Belum dibahas. Ini silakan Bapak sebagai kepala sekolah dan juga Bu Diana dan Bu Farida sebagai guru bisa disampaikan selama ini proses pelibatan orang tua atau wali murid atau keluarga di dalam pembelajaran itu seperti apa? Kalau untuk 4, itu saya berkomunikasi dengan wali murid lewat grup. Jadi ketika ada kegiatan itu saya share di situ, saya jelaskannya dari situ. Tapi nanti ada program dari kami untuk program P5 itu mau mengumpulkan wali murid yang terlibat, nanti akan membentuk. Jadi kita berkolaborasi dengan nanti ada pembuatan. Sedikit terputus-putus Bu Diana, sedikit terputus-putus tadi. Sebentar, saya tukar lagi. Oke. Begini, untuk kolaborasi dengan wali murid, itu sementara dari awal di kelas 4 ini, di awal pembelajaran, sampai hari ini saya masih dari grup WA. Jadi ketika ada kegiatan saya share di situ, saya berikan foto-foto atau video, dan juga laporan-laporan singkat tentang pembelajaran dari grup WA. Untuk pertemuan, nanti rencananya kami memprogramkan sebelum pelaksanaan proyek yang datang ke kunjungan ke lapangan, mau mengumpulkan wali murid yang terlibat untuk membentuk paguyuban. Jadi nanti kita berkolaborasi dalam pelaksanaan P5 begitu, Bu. Sudah kami programkan tapi belum dilaksanakan. Insya Allah minggu ini, minggu depan nanti insya Allah. Oke, baik. Berarti ini untuk yang 6 ini di opsi 1 nggih, atau ada konfirmasi silahkan. Oke, sementara masih di 1 dulu, Bu. Ya, kita lanjutkan. Ini juga masih di opsi 1, yang nomor 7. Ya. Ini sekarang sudah opsi 2, Bu, yang nomor 8. Nggih. Oh, berarti sudah ada nggih tadi. Oh iya, tadi saya Ada sharing session tadi, Bu. Nggih.
Baik. Kan nek malih murid Nggih, kok sing nggih, nomor nggih, 3. nggih, Mbak. Betul. Selanjutnya ini sebentar. Ya, ini selanjutnya terkait dengan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu dapat cermati apabila ada yang ingin dikonfirmasikan, silakan. Opsi 3 apa setuju itu? Mungkin sudah 4 ini Bu yang ini. Ya, opsi 1. Opsi 1 sudah 4 nih. Ya. Silakan dilanjutkan. Yang nomor 2 ini opsi 3. Yang nomor 3 opsi 4 ya. Yang nomor 4 masih opsi 1. Ini masih 2 nih, opsi 2. Ini 2 atau 3 ya? Menggunakan prinsip mono untuk yang nomor 6 3 Bu, opsi 3. Sudah kan? Sudah ya. Berarti opsi 2. Dengan memperkenalkan dan membentuk komunitas. Oke, untuk yang nomor 7 2, opsi 2. Tadi kayaknya disampaikan untuk yang apa namanya komunitas praktisinya baru akan dibentuk, yang sudah tadi gugus Oh, nakula ini untuk praktisi yang KKG itu toh, Bu? Oh, enggak, ini yang di sekolah. Oh. Ini berarti yang ada hubungannya sama wali murid itu? Bukan, bukan. Ya, jadi memang belum untuk di Puro 2 untuk pembentukan komunitas praktisi ini. Oh, J berarti 1. Enggak apa-apa. Oh, oh, tak pikir ya sing Iya. Nggih, Pak Wardi, Diana dan Bu Farida ini untuk posisi ini pripun bulan ini sudah sesuai atau ada yang ingin disampaikan?
Sebentar ya. Iya, nggih Bu Vidya, Bu Diana, Pak Wardi sudah sesuai Ini atau ada? tidak semua Bu ini. Oke, nggih. Ini Anggaran sudah tersedia. Iya. Anggaran belum tersedia. pripun Pak Wardi? Tidak semua itu berarti yang Eh, ada. atau Pak Wardi bisa menyampaikan karena ini terkait dengan kebutuhan sekolah. Pripun? Sesuai atau ada. Jadi ini aplikasi pelaporan ini bisa masuk sampai ke level daerah, provinsi, level kabupaten, terus kemudian kita ke provinsi. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, nanti bisa terdeteksi sampai daerah dan provinsi, Pak Ibu. Pripun? Suaranya tidak masuk, nggih. Oke. Untuk yang poin pertama, ini Bu Ayub, saya kira ini Nggih. tidak, karena ini ada hal-hal tertentu yang laporan-laporan itu sudah sampai pada level apa namanya tingkat 1 kabupaten juga. Kemudian yang nomor 2 perangkat kelas ini yang mungkin belum cukup karena kita kurang di fasilitas ini. Oke, ini mau saya laporkan ya berarti. Nah, ini harus ditulis, Pak. Hambatannya apa, kemudian saran dan solusinya itu bagaimana gitu. Menurut Bapak, ini saran dan solusi yang Bapak harapkan. Oke. Ini begini Bu Ayu, ini perlu saya sampaikan sebelumnya yang berkaitan dengan keluhan teknologi IT ini kemarin Puro 2 itu mendapatkan jatah bantuan TIK sehingga ini tidak perlu lagi ada keluhan karena memang kemarin sudah disampaikan ke sekolah bahwa untuk tahun 2022 ini kita di dropping TIK dari Kemendikbud dapat jatah bantuan itu. Begitu, terima kasih. Oh, nggih, berarti tidak nggih Pak nggih untuk yang tadi nggih. Oke, tidak, Bu. Oke, Walaupun baik. belum sampai di lapangan tapi infonya sudah diusulkan begitu. Oke, nggih. Monggo ini. Lanjut. Ini tidak, ini ready semua untuk poin biru ya. Tidak, ini tidak. Oke, setuju tidak semua itu. Oke. Ya. Yaitu yang swasta ya, itu belum tidak semua.
Tidak, ya. Tidak juga. Tidak. Oke, ini kita masuk di hambatan lainnya. Barangkali tadi dari 43 instrumen tadi ada yang masih belum tercover, Pak. Ada hambatan yang ingin disampaikan di pelaporan saya bulan ini? Untuk yang hambatan-hambatan, saya kira sepanjang selama ini penerapan IKM itu untuk sekolah kami tidak ada hambatan, cuma tadi saya sampaikan untuk yang mendukung khususnya IT tadi, karena sudah ada konfirmasi dari Kemendikbud kita akan mendapatkan bantuan TIK tadi, saya kira sudah tercover, jadi tidak ada masalah. Oke, itu tadi yang dari Kemdikbud, yang bantuan lain lagi itu komputer atau laptop. TIK di sini apa, Pak? Kalau itemnya yang saya dengar itu laptop, Bu. Oke, baik. Berarti itu di luar tukinnya, nggih, yang di luar tukin PSP ini, nggih, ada informasi demikian, nggih. Iya. Oke, baik. Nggih, Pak Wardi, ini tadi saya berdiskusi ketika Bapak sedang Jumatan dengan Bu Farida dan Bu Diana terkait P5. Nah, di dalam diskusi itu saya baru mengetahui kalau ternyata sepertinya ada mispersepsi di dalam pelaksanaan P5-nya Bapak. Itu. Jadi yang diketahui oleh Bapak Ibu yang menjadi peserta di dalam P5 adalah murid kelas 1 dan kelas 4 saja, nggih. Nah, itu mboten. Jadi seluruh siswa di sekolah itu dapat menjadi peserta P5. Itu yang pertama. Lalu berikutnya terkait dengan harus sesuai tidak dengan mata pelajaran atau kelas tertentu, itu tidak. Jadi yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan P5 sebanyak 125 JP untuk 1 tahun adalah sekolah penggerak. Jadi ini tuh lingkupnya sekolah, Bapak. Nah, bukan kelas. Jadi pelaksanaan P5 ini lebih kepada pengembangan karakter untuk mengembangkan 8 dimensi penguatan profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi seluruh siswa itu bisa dilibatkan atau bisa dikirim perwakilannya ketika melaksanakan P5. Nah, berikutnya itu tolong Bapak juga menyiapkan tim untuk mendokumentasikan dan juga mencatat P5 tersebut itu dilaksanakan pada hari apa, jam berapa, di mananya. Ada dokumentasi bisa foto, bisa video. Nah, itu nanti disampaikan di bulan Desember ketika kita refleksi untuk Puro 2, P5-nya sudah dilaksanakan itu berapa JP. Nah, jadi nanti Bapak bisa menyampaikan itu secara detail bukti-buktinya, kapannya untuk penerapan P5-nya. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak, silahkan. Iya, terima kasih Bu Ayub. Memang pemahaman kita bertiga, khususnya saya bersama Komite Pembelajaran, untuk P5 ini, kita memang selama ini yang saya pahami bertiga itu baru pada kelas sasaran, sehingga di dalam kurikulum ini juga saya rancang begitu. Jadi dua proyek yang berkaitan dengan P5 tadi khususnya adalah kelas 1 dan kelas 4, sehingga sampai saat ini kami bertiga khususnya adalah Komite Pembelajaran itu mencari proyek-proyek yang bisa dilaksanakan untuk kelas 1 sebagai sasaran tahun pertama, juga kelas 4 sebagai sasaran tahun pertama juga. Sehingga untuk kelas lain memang tidak termasuk dalam kategori ini, Pak Yud. Karena memang persepsi awal saya seperti itu, sehingga kalau hari ini
Bu Ayub memang persepsinya harus melibatkan keseluruhan warga sekolah, khususnya bukan hanya kelas 1 dan kelas 4. Mungkin ini akan tercover di tahun kedua atau semester yang kedua. Karena saat ini yang jelas untuk P5-nya ini sasaran kita termasuk kepanitiaan juga proyek yang akan dilaksanakan sudah dirancang di 2 kelas ini. Kemudian untuk tindak lanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana bahwa untuk melibatkan wali murid ini dalam rangka mendukung proyek tadi itu sudah direncanakan memang nanti kalau tidak ada perubahan jadwal itu di bulan November ini akan ada dua proyek yang akan dilaksanakan bersama orang tua murid, sehingga di awal ini sudah diawali dengan pemberitahuan ke orang tua murid, kemudian kita kumpulkan yang jelas karena untuk proyek ini kan tidak bisa ditanggung oleh sekolah secara mandiri, khususnya adalah dalam hal pembiayaan, sehingga perlu adanya kebersamaan dengan wali murid. Begitu Bu Ayub, ini sebagai gambaran yang ada di Pura II, khususnya di komite pembelajaran yang berperan di depan, khususnya berkaitan dengan P5 tadi baru dalam tahap seperti itu. Begitu, terima kasih. Oke, nggih, Pak. Tadi kan disampaikan untuk P5-nya itu kan belum dilaksanakan. Nah, jadi kan masih ada waktu, Pak. Jadi untuk pesertanya, jadi ini tuh tidak masuk di dalam intrakurikuler P5 itu. Itu hanya saja apabila misalnya di dalam 1 minggu itu hari Sabtu atau hari Senin itu mau melaksanakan kelas itu mau melaksanakan P5 di jam kelas itu juga tidak apa-apa, tapi secara substansi P5 itu tidak masuk di dalam intrakurikuler. Jadi 125 JP itu berdiri terpisah, Pak. Gitu, dan itu selama 1 tahun. Jadi itu proyek yang dilakukan sekolah. Tentu saja di dalam memulainya harus melibatkan seluruh warga sekolah, Pak. Jadi tidak bisa kalau misalnya Bapak, wah itu nanti baru di semester kedua atau di tahun kedua. Ini kan juga belum dimulai P5 di Pura II. Jadi menurut saya masih sangat dimungkinkan untuk melibatkan seluruh murid, Pak, di dalam pelaksanaan P5, karena pengembangan karakter itu goalnya dari P5, bukan intrakurikulernya. Seperti itu. Itu bisa menjadi pengenalan bagi kelas lain bahwa sekarang ini penerapan kurikulum yang berbeda di sekolah. Gitu. Ya, begini Bu Ayub, mungkin sekedar masukan ya. Karena tadi untuk P5 proyeknya itu kan sudah ditentukan sesuai dengan apa tadi fase anak tadi ya, fase anak yang kelas 1 harus bagaimana, kemudian P5 yang harus dikembangkan itu apa. Kemudian yang kedua itu untuk kelas 4 bagaimana, dan yang dikembangkan itu apa kan sudah disetting seperti itu. Kalau dalam waktu dekat perlu ada perubahan, kiranya apakah tidak mengganggu nanti Bu Ayub? Terima kasih. Mengganggu apa, Pak? Saya malah belum paham mengganggu. Karena kan belum terlaksana P5 di Pura II. Oh, berarti perlu di-setting ulang lagi ya, untuk melibatkan keseluruhan warga sekolah, khususnya yang kelas lain itu ini. Anaknya, Pak, peserta dari P5 ini kan anak, bukan guru. Iya. Terlepas kalau misalnya ada timnya. Iya, maksudnya begini, karena kemarin yang sebagai objek P5 ini kan saya bersama Bu Farida dan Bu Diana itu memang fokus di kelas 1 dan kelas 4. Untuk kelas lain kita tidak mengerjakan untuk terlibat. Nah, kalau ini nanti seperti yang diatur ke Bu Ayub, itu harus melibatkan kelas lain, berarti kita harus men-setting ulang bagaimana mencari proyek yang bisa semua warga sekolah, khususnya siswa, itu bisa terlibat semua, begitu? Tadi kan disampaikan P5-nya kan mau buat makanan, jajanan. Iya kan, Pak? Betul nggak? Iya. Betul.
Ya, ya iya. Di dalam proses membuat makanan, jajanan tradisional itu anak kelas 1 dan kelas sampai kelas 6 itu diajak gitu aja tuh, Pak. Itu kan harus ada Nggih. Saya coba jelaskan. ingin. Ya. Izin bicara nggih, Bu? Nggih, monggo biar Untuk yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan, maksudnya itu kan kemarin di jadwal itu saya taruh proyeknya itu. Kalau dulu kan saya taruh di hari Sabtu, karena hari Sabtu saya ini semester ini saya kuliah, jadi saya pindah ke hari Jumat. Lah untuk kelas 1 juga sama, ada di jadwalnya. Tapi ya ini karena kemarin pemahamannya belum lengkap, baru kelas 1 dan 4. Jadi tahapannya sudah dari awal pembelajaran pas masuk itu sudah saya kenalkan. Misalnya dari awal dulu saya kasih tahu proyek P5 itu apa. Anak-anak saya kasih tahu dulu, saya kasih tahu materinya, videonya, pengertiannya apa biar ngerti. Nah, lalu saya kasih tahu kalau untuk kelas 4 dan kelas 1 sebagai contoh dulu ini mengambil tema yang pertama kearifan lokal. Kemudian menjurusnya ke makanan tradisional dan minuman tradisional. Kemudian sudah saya kenalkan lewat video dan gambar. Terus setelah anak-anak mengenal, oh makanan tradisional seperti itu, minuman tradisional seperti itu. Kemudian saya kenalkan juga dengan bentuk aslinya. Saya bawakan, terus anak-anak juga saya suruh membawa, icip-icip gitu, bareng-bareng. Jadi sudah ada di pembelajarannya. Nah setelah selesai icip-icip, lalu saya suruh mereka untuk mendeskripsikan dari rasanya, kemudian kira-kira apa ya isi bahan-bahannya ini terbuat dari apa ya anak-anak gitu sudah. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya kan alurnya setelah seperti itu ke kunjungan lapangan untuk wawancara narasumber, proses pembuatannya nanti seperti apa supaya kita anak-anak bisa membuat sendiri di sekolah. Kemudian nanti langkah akhirnya membuat festival jajanan kuliner diselenggarakan di sekolah, mengundang tokoh masyarakat dan juga wali murid. Nah, kalau kemarin kan targetnya baru kelas 1 dan 4. Karena ini nanti ketika Ibu bicara untuk kelas yang lain dilibatkan, berarti mulai diperkenalkan deh. Mulai setelah ini anak-anak yang kelas lain juga diperkenalkan sama nggih. Gitu. nggih, betul. Jadi ketika festival juga bisa berpartisipasi atau menyiapkan itu. Jadi coba dibayangkan 125 JP 1 tahun. Kalau itu dilaksanakan hanya di kelas 1 dan kelas 4 yang muridnya itu berapa, itu kan apa enggak nanti satu murid itu melaksanakan bisa 20-30 JP, itu kan juga pasti berat bagi murid tersebut si kelas 1 dan kelas 4 itu begitu. Jadi nanti bisa dibagi 125 JP-nya itu untuk seluruh murid di Puro 2 itu gitu. Nggih. Berarti itu tapi kalau untuk kelompok tetap enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Jadi untuk seluruh siswa di Puro 2. Yeah. Jadi pelaksanaan P5 itu adalah menjadi lingkup sekolah, tidak terkhusus di satu kelas tertentu. Kalau misalnya mau dimasukkan, tapi ya saya harapkan tidak menjadi setiap minggu. Nah, misalnya anak kelas 1 setiap hari Sabtu tidak belajar, dia main terus. Nah, tentunya kan itu malah tidak ada diferensiasi karena dia setiap hari Sabtu melaksanakan proyek. Nah, ya setiap hari Sabtu dia juga ya harus belajar juga. Jadi nanti adanya pembagian itu tadi dengan seluruh, karena kan 125 JP ya, banyak sekali nggih. Gitu. 125 Terus untuk pelaksanaan JP yang kedua, Bu. Untuk proyek yang kedua kalau kami laksanakan di semester 2 nanti enggak apa-apa nggih. Ini sampai ini kan udah bulan Oktober, jadi fokus satu tema dulu. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, terima kasih. Kalau mau disetting seperti itu. Baik. Sebelum saya cukupkan, saya akhiri. Ada yang masih ingin disampaikan Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdekanya ataupun yang lainnya, monggo. Ibu izin bertanya ini Bu, karena saya sampai
sekarang masih bingung. Tadi kan Ibu mengatakan agama juga bisa masuk ke P5 itu. Lah maksudnya itu dari tema yang sudah kita ambil di sekolah ini kan kearifan lokal. Nah itu maksudnya apa dihubungkan dengan mata pelajaran agama, apa saya itu bikin proyek sendiri gitu Bu? Kalau untuk P5 itu kan untuk sekolah dasar kan ada 2 tema nggih. Ya. Nah, tema yang kedua itu sudah ditentukan atau belum? Itu lalu kemudian untuk kearifan lokal, nah belajar agama dan dikaitkan dengan kearifan lokal itu bisa-bisa saja nggih. Kadang nggih monggo nanti dieksplor di wilayah Puro II itu apa yang menjadi kearifan lokalnya, lalu kemudian dikaitkan dengan pelajaran agama boleh atau tidak dikaitkan pun juga boleh. Karena ini kan P5 itu sekali lagi kan sekolah nih, itu terlepas dari intrakurikuler 125 JP. Kalau P5-nya itu diikutkan, digendongkan ke intrakurikuler, dan nanti bingung memecahkan 125 JP untuk P5-nya itu mana gitu. Jadi 125 JP itu di luar intrakurikuler. Nanti tetap proses belajar untuk guru kelas 1, kelas 4 atau Bu Farida mata pelajaran agamanya itu juga sendiri. Nah, nanti ada proyek sendiri. Jadi memang harus ada alokasi jadwal di luar jadwal intrakurikulernya untuk pelaksanaan proyek ini. Mohon izin Bu. Ini mungkin sedikit terputus sih Pak. Oke. Ini kaitannya dengan P5 yang 125 JP ini Bayu. Ini kalau tadi dari apa yang saya tangkap ngerti ke Bayu, itu kalau ini saya 125 kok dengarnya terputus ya Pak. Oke. Mungkin jaringannya. Oke, siap, tidak masalah. Kalau ini kita breakdown menjadi 6 kelas, boleh nggak, Bu Ayu? Jadi 125 JP ini, kita breakdown. Putus-putus. Suara saya terdengar dengan jelas, dan suara Pak Wardi dari tadi putus-putus, saya belum jelas suaranya, Pak. Oh gitu. Kalau suara Bu Ayu jelas sekali. Mungkin untuk trouble yang di jaringan sini mungkin, Bu Ayu. Aku di saya yang trouble nggih. Saya nggak dengar. Sepertinya jaringan kami sedang trouble ini, Bu. Oh, nggih. Atau mungkin kita bisa follow up lebih lanjut nanti di Lokakarya tanggal 25 Bapak sambil Halo. Oke. Halo, nggih. Oke, ya. Oke. Ya, sementara begitu dulu, Bu. Terima kasih. Ya, agak trouble. Ya, saya kira nanti kita bisa sampaikan di Lokakarya. Saya nggak bisa dengar itu, Pak. Oke, nggak apa-apa, cukup. Iya, tadi sempat terputus juga, tapi ini saya nggak bisa dengar, nggih. Atau karena saya jam 1 itu ada jadwal dengan Bu Warni, nanti kita bisa lanjutkan diskusinya terkait P5-nya di Lokakarya. Oke, siap. Bapak Ibu, nggih. Mungkin informasi dari saya tadi bisa dicoba dirancang dulu, diskusikan dulu dengan Bapak, dengan tim dari Puro II. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ayu. Nggih, sami-sami Pak Wardi. Duh.
Bu Diana. Ini mungkin yang 125 itu Pak, suara saya terdengar tidak ya, Pak ya? Kalau Bu Ayu bisa terdengar sekali, Bu, tapi kok untuk yang apa yang saya sampaikan kok nggak bisa terdengar ya? Apa sudah? Oke, berarti ini sudah luwe kali, Bu. saya cukupkan PMO kita untuk bulan Oktober ini. Terima kasih banyak rawuhnya di Diana dan juga Bu Farida. Sampai jumpa di Lokakarya tanggal 25. Lihat meetingnya apa tak keluar? Sudah selesai.